Tahukah Anda, Indonesia ibaratnya seperti gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Dan oleh karena Indonesia mempunyai banyak bahan mentah yang diperlukan oleh negara-negara di luar sana, mereka berbondong-bondong ke Indonesia untuk mendapatkannya seperti seekor semut es. Hampir rata-rata negara di Oseania membenci Indonesia. Alasannya hanya satu, yaitu tidak menginginkan penggabungan wilayah Papua bersama Indonesia. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang berhadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Mengapa Indonesia Recehkan Banyak Negara di Pasifik. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Indonesia Elite Group. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Indonesia Elite Group dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Hampir rata-rata negara di Oseania membenci Indonesia. Alasannya hanya satu, membenci Indonesia, yaitu tidak menginginkan penggabungan wilayah Papua bersama Indonesia. Dan juga tidak ingin Papua lebih maju daripada mereka di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Negara-negara seperti Palau, Tuvalu, Tonga, Nauru, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu serta kawan-kawan kecilnya, sangat gencar melakukan pembelaan terhadap kelompok pemberontak OPM. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Mereka lebih membela kelompok kriminal daripada rakyat Papua itu sendiri. Dan mereka juga adalah kumpulan dari negara-negara yang sangat miris serta minim rasa tanggung jawab. Oleh sebab itulah, mengapa Indonesia selalu merecehkan negara-negara tersebut. Berikut alasannya. Yang pertama adalah, karena belum mengenal Indonesia. Di bayangan mereka, Indonesia adalah negara besar yang bengis seperti penjajah. Padahal dalam faktanya, Indonesialah yang selalu mengalah oleh kebengisan OPM, yang bernaung di atas nama hak asasi manusia. Indonesia yang selalu mengalah dengan meniadakan operasi militer, tetap saja dianggap oleh mereka sebagai sosok negara yang brutal. Menyebabkan Indonesia selalu geram dengan pernyataan mereka di forum resmi apabila mengangkat isu Papua. Sehingga Indonesia pun tiada segan dalam memberikan pembelaan yang terlampau menohok. Bahkan, para ahli dari negara kita selalu memojokkan argumentasi mereka, sampai-sampai terdiam dan tersipu malu. I now call on the representative of Indonesia. Mr. President, the delegation of Indonesia is compelled to exercise our right of reply to respond to the statements made by Vanuatu and Solomon Islands, echoed by Tuvalu and Saint Vincent and the Grenadines concerning Papua and West Papua. Mr. President, it is one time too many that hoax and false allegations are circulated by individuals that are economically motivated by separatist agenda of Papua and their supporters. Time and time again, the same fabricated and false accusations are thrown at us. These countries are sadly blindfolded. They fail to understand, or more precisely, refuse to understand. The provinces of Papua and West Papua have undergone massive development and progress. During the past 3 years, 4,325 kilometers roads were built, 30 new seaports, 7 new airports, 30 pelabuhan, 2.8 7 million bandar. Papuans have free basic health care. 360,000 Papuan students have free education, with the economy growing at 9.21%. All make Papua and West Papua provinces the fastest growing regions in Indonesia. Yang kedua adalah buta akan sejarah. Yang kami maksud di sini adalah buta pemahaman sejarah tentang pembentukan negara.
Wilayah Indonesia dalam kacamata pembentukan negara adalah wilayah warisan dari bekas jajahan kolonial Belanda di Nusantara, yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Daripada Sabang Namun di sampai mata mereka, Merauke. Papua bukanlah ras yang sama dengan orang Indonesia lainnya, sehingga menganggap Papua harus lepas dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar sangat dangkal ilmu tentang kenegaraan. Karena kalau mereka menganggap satu ras harus menjadi satu negara, mereka sendiri pada faktanya terpecah belah menjadi banyak negara. Sedangkan negara Indonesia yang pada hakikatnya adalah kumpulan dari berbagai ras suku yang memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Tidak ada satupun ras yang diistimewakan. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk meniti karir dan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Ya, betul guys. Mr. President, Papua and West Papua provinces are an integral and sovereign part of Indonesia. They will always remain an integral part of Indonesia. These countries were foolishly deceived by individuals, I repeat, by individuals with separatist agenda to exploit the issue of human rights. If human rights are at the heart of the issue, why were these concerns were not raised in the appropriate forum, namely the third cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia at the United Nations Human Rights Council? If Indonesia has anything to hide on human rights issue in this day and age of open technology, by now everybody will know if such accusations even exist. Yang ketiga adalah memiliki maksud yang tidak baik. Pada dasarnya, mereka menginginkan Papua merdeka hanyalah karena iri hati dan dengki. Tidak rela apabila Papua terlihat berbeda dan terus maju berbanding dengan mereka. Permasalahan perbedaan ras hanyalah sebuah gimik yang dimainkan. Karena pada faktanya, tidak ada sesuatu yang menarik yang mereka janjikan pada Papua apabila merdeka. Justru, mereka memberikan gambaran tentang kesuraman apabila Papua menjadi sebuah negara. Kriminalitas yang merajalela, kemiskinan yang semakin masif, serta pembodohan besar-besaran yang akan dilakukan bangsa asing. Walaupun Papua belum semaju banyak daerah lainnya di tanah air, tapi Indonesia telah membuktikan bahwa Papua adalah wilayah Melanesia yang jauh lebih maju daripada mereka semua. Baik dari segi pendidikan, infrastruktur, keamanan, pendapatan daerah, prestasi olahraga, dan masih banyak lagi. Sesuatu ini jelas membuat negara kita Indonesia semakin memandang negara-negara tersebut sebagai negara yang tidak penting dan tidak bertanggung jawab. Hampir tidak mungkin mereka membantu Papua apabila dalam kesusahan. Paling mentok mereka akan bilang, kalau itu wajar karena negara mereka juga seperti itu adanya. Masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Wah. Hue foi. Onomi remai. Wah. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Wah. Stadion Jika ada terbaik. yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Demikianlah video daripada channel Indonesia Elite Group guys. Wow. Kalau kita melihat dalam video ini, jelas terlihat bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepulauan yang terbanyak di dunia. Dan Indonesia mempunyai tanggung jawab yang cukup berat untuk membuat pembangunan secara sama rata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berusaha keras bagaimana untuk menaikkan
martabat dan juga mengangkat nasib warga Papua. Setelah Papua turut serta dalam Indonesia dan Papua New Guinea berada di sebelahnya, berlaku seolah-olah persaingan antara kedua buah negara guys, antara Papua New Guinea dan juga Irian Jaya. Ini terjadi apabila berlakunya pencerobohan dengan penyebaran berita-berita hoax mengenai keburukan Indonesia yang menjadi kemarahan kepada warga Papua. Justru itu, kalau kita melihat dari segi faktor pembangunan ekonomi, Jokowi merupakan orang yang paling berani, paling lantang untuk membuat penjelasan dan perubahan yang begitu drastik kepada Papua. Namun begitu, isu-isu berkaitan dengan kaum di Papua, etnis di Papua, isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Papua, serta pendidikan di Papua turut diambil perhatian sepenuhnya oleh Bapak Jokowi guys. Namun begitu, antara kelemahan warga Papua di sini karena mereka sebenarnya belum mengenali Indonesia. Ramai warga Papua yang masih menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara penjajah. Perlu dipahami bahwa Indonesia dibentuk melalui perjuangan daripada kerajaan Belanda pada waktu dahulu. Baru diingat bahwa Indonesia bukan penjajah. Indonesia merdeka karena usahanya berkorban harta, berkorban nyawa untuk membuat Indonesia merdeka pada ketika ini. Hasil perjuangan Presiden Jokowi untuk warga Papua, 7,8 juta warga Papua mendapat pendidikan yang baik daripada pemerintahan Presiden Jokowi guys. Di samping membuat fasilitas yang begitu serba modern dengan menyediakan stadion yang bertaraf antara bangsa. Itu adalah satu bukti pihak pemerintah Indonesia sangat prihatin, sangat menghargai dan menyayangi warga Papua guys. Dalam video sebelum ini saya pernah membahas tentang Jokowi curhat. Kenapa Jokowi begitu besar hati, begitu ingin membuat kemajuan kepada Papua sehingga ratusan artis menangis kata-kata daripada Presiden Jokowi guys. Dan menurut saya Jokowi dia membuat pembangunan secara menyeluruh, bukan hanya melihat kepada di mana ramainya warga Indonesia itu ada pembangunan, tetapi dia mau melihat bahwa di tempat yang ramai manusia serta di mana di pelosok-pelosok kampung pun dia berusaha sedaya mungkin untuk membuat pembangunan secara sama rata guys. Hasil daripada perkembangan drastik Papua, maka Papua New Guinea iri hati. Apabila iri hati, maka dia berusaha keras untuk memberikan berita-berita yang kurang menarik, berita-berita yang tidak enak didengar, sehingga timbulnya perselisihan pendapat, perselisihan paham, dan resist tentang Indonesia guys. Atas perkara itu, pihak pemerintah Indonesia berusaha sedaya mungkin untuk membetulkan fakta agar Papua harus tahu bahwa Indonesia berusaha keras untuk membangunkan Papua guys. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa Papua sangat beruntung karena berada di bawah pemerintahan Indonesia? Dan sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, ataupun sekiranya Anda mempunyai pendapat tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.